Kembali disergap pemirsa, 4 dari 6 pelaku pembunuhan terhadap seorang pria di Semarang, Jawa Tengah ditangkap petugas. Para tersangka melakukan pengeroyokan karena merasa ditantang korban. CCTV minimarket merekam kejadian tersebut hingga korban tewas di rumah sakit. Kamera CCTV sebuah minimarket di Ngalian, Semarang, Jawa Tengah merekam saat korban sedang diserang pelaku. Korban berbaju merah yang sebelumnya kabur ke dalam minimarket kembali ke depan toko swalayan tersebut sebelum akhirnya tak sadarkan diri dan tewas di rumah sakit. Setelah kejadian 27 Juni lalu, polisi melakukan olah TKP dan menangkap 4 dari 6 terduga pelaku. Penangkapan dilakukan setelah polisi memburunya selama hampir 2 bulan. Pengeroyokan dilakukan 6 pemuda karena merasa ditantang korban. Namun polisi melansir, kasus ini dilatar belakangi kasus narkoba. Korban merasa tidak diperhatikan pelaku setelah keluar dari penjara dalam kasus narkoba. Polisi pun menyita sejumlah senjata tajam. Masuk ke dalam sel penjara adalah korban. Nah, korban merasa ditinggal oleh si Benny. Kemudian setelah keluar dari penjara, dia menjumpai Benny, terjadi cekcok. Para tersangka terancam 12 tahun penjara. Polisi pun kini memburu 2 tersangka lain. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Seorang pencuri motor di Medan, Sumatera Utara menangis dan memanggil ibunya saat petugas medis berupaya mengambil proyektil peluru yang bersarang di kaki. Polisi melumpuhkan pelaku setelah 8 kali beraksi dan mencoba melawan saat penangkapan. EHS terus merengek sambil memanggil ibunya saat menjalani perawatan tim medis di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Meskipun tubuhnya dipenuhi tato dan residivis pencurian sepeda motor, ternyata tak membuatnya menjadi kuat saat petugas mengambil proyektil yang bersarang di kakinya. Petugas terpaksa melumpuhkan pemuda 20 tahun ini lantaran melawan saat akan ditangkap. Bersama 3 temannya, pelaku beraksi pada 8 lokasi di kota Medan, Sumatera Utara. Pelaku pertama masuk bui saat usia kurang dari 17 tahun. Polisi menyita STNK motor, sejumlah kunci letter T, dan alat isap sabu. Tak cuma itu, penadah barang curian komplotan ini juga diburu petugas. Penangkapan, satu di antara mereka melakukan perlawanan dan mencoba melarikan diri sehingga kami berikan tindakan tegas. Pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ade Palaparahap, iNews melaporkan. Hanya karena salah paham mengenai buah jengkol, seorang pemuda di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, tega menghabisi nyawa sepupunya sendiri. Pelaku dan korban terlibat duel setelah cekcok mengenai pohon jengkol pelaku. Untung ditemukan tewas dengan luka parah usai terlibat duel dengan Husin Jaya, sepupunya sendiri. Pembunuhan ini terjadi di Jalan Poros TMMD, Kecamatan Mesat Seni, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Kota Lubuk Linggau. Dari penyelidikan polisi diketahui penganiayaan yang berujung pembunuhan ini dilatar belakangi salah paham antara korban dan pelaku terkait buah jengkol milik pelaku yang diambil korban. Dari keterangan tersangka, korban kerap berulah dan dikenal meresahkan warga. Awalnya pelaku hanya ingin menegur korban hingga terjadi salah paham yang menyebabkan keduanya duel. Korban dianggap mengambil barang di kebun milik tersangka. Kemudian dikonfirmasi memang benar bahwa tadi pagi diduga ada pengambilan sebuah biji jengkol. Kemudian ditegur sama si pelaku, kemudian terjadi cekcok, kemudian terjadi keributan, ditebas sebanyak 3 kali. Pelaku kini ditahan di Mapores Lubuk Linggau bersama barang bukti senjata tajam, sendal, dan topi korban. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Beragam cara dilakukan pengedar narkoba. Di Jombang, Jawa Timur, upaya penyelundupan narkotika jenis ekstasi ke dalam lapas berhasil digagalkan petugas. Pelaku istri seorang narapidana berupaya menyelundupkan ribuan butir ekstasi jenis double L di dalam buah salak.
Upaya penyelundupan ribuan butir pil ekstasi jenis double L dalam buah salak ini berhasil digagalkan petugas lapas kelas 2B Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Cara ini disebut sebagai modus baru dalam upaya peredaran pil ekstasi di dalam lapas. Upaya ini terungkap setelah petugas curiga pada bungkusan yang dibawa salah satu pengunjung. Saat diperiksa, ditemukan bungkusan nasi dan buah salak. Mengejutkan, 9 dari 30 buah salak ternyata telah dimodifikasi berisi 1.800 butir pil double L. Pelaku ternyata istri seorang narapidana kasus narkoba yang sempat diamankan petugas namun berhasil melarikan diri. Identitasnya telah diserahkan petugas lapas ke polisi. Ada yang menitipkan barang yang kami curigai, ternyata di dalam sebuah kresek hitam itu berisikan lauk pauk, buah ada jeruk dan mayoritas isinya salak. Nah, setelah dibuka kok dipegang ada yang dirasa beda seperti salak biasa. Ternyata di dalam salak itu sudah dibuang isinya, diganti dengan pil yang diduga pil. Kasus temuan pil ekstasi dalam buah salak ini telah diserahkan ke pihak kepolisian. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga kedapatan akan menyelundupkan sabu saat akan mengunjungi suaminya di tahanan Maporesta-Bes Palembang. Sabu ditemukan petugas di dalam peci. Pelaku menangis histeris saat ditangkap. Ibu rumah tangga berinisial AN ini menangis histeris saat ditangkap petugas di tahanan Maporesta-Bes Palembang. Pelaku ditangkap setelah kedapatan berupaya menyelundupkan sabu saat akan membesuk suaminya. Modusnya pelaku menyelipkan sabu di dalam peci yang akan diberikan pada suaminya. AN mengaku sabu akan diberikan pada suaminya yang kini ditahan karena kasus narkoba. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti 1 paket sabu siap pakai. Pelaku ditangkap setelah petugas jaga curiga pada bawaan pelaku. Pengawasan yang ada, SOP yang ada di Polrestabes Palembang ditemukan pembesuk yang mengirim makanan untuk keluarganya atau suaminya, dan didapati di pemeriksaan, di screening juga 1 paket sabu. Untuk proses kami sedang melakukan penyidikan lebih lanjut ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Untuk pengembangan, pelaku dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Sesosok mayat pria ditemukan dalam pondok di perkebunan wilayah Bungo, Jambi. Korban merupakan salah satu petani karet yang baru bekerja 3 bulan. Penemuan mayat setelah warga mencium bau menyengat. Sesosok jasad pria ditemukan pada sebuah pondok karet di Jujuan, Bungo, Jambi. Kejadian ini mengundang perhatian warga sekitar. Penemuan jasad ini terungkap saat seorang warga yang ingin memotong karet mencium aroma tak sedap saat melintas pondok tersebut. Warga segera membuka pintu dan mendapati korban terbujur kaku. Petugas yang mendatangi lokasi segera memasang garis polisi. Korban merupakan warga pendatang dan baru bekerja selama 3 bulan. Kami HP-HP anak-anak kan. Iya. Balik ke situ, awak langsung ke pintu tuh, bisa buka pintu mak, bisa. Iya. Warga perantauan. Perantauan ya. Udah berapa lama sini? Kalau lamunya udah lama, tapi motong dengan Bapak Marzuki ini baru 3 bulan. Korban segera dievakuasi dengan protokol COVID-19. Belum ada keterangan kepolisian pada kasus ini. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Sepasang suami istri di Temanggung, Jawa Tengah tega menghabisi nyawa ibu kandungnya. Pelaku mengaku tega melakukan aksi kejinya setelah mendengar bisikan gaib untuk menghabisi nyawa ibu kandungnya. Di lokasi inilah korban Naruh 76 tahun ditemukan tewas tergantung di salah satu pohon di belakang rumahnya di Dusun Jegetro, Desa Karangwuni, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Korban ditemukan warga pada Sabtu dini hari lalu.
Warga tak menyangka korban ternyata tewas akibat dibunuh anak dan menantunya. Ini diketahui setelah polisi menemukan kejanggalan dari kematian korban yang sebelumnya diduga bunuh diri. Hasil olah TKP dan otopsi menunjukkan korban tewas sebelum digantung. Kedua pelaku ternyata pasangan suami istri berinisial SP dan HM ditangkap di rumah korban. Setelah kita melakukan olah TKP, kemudian setelah mendapatkan hasil otopsi dari tim forensik, ada kecurigaan dari kita bahwa itu adalah bukan gantung diri. Sehingga kita dalami, setelah beberapa, kemudian berhasil kita ungkap bahwa itu memang korban meninggal bukan karena bunuh diri tetapi dijerat. Dari pemeriksaan, SP mengaku membunuh dengan cara menganiaya ibunya saat tidur. Bersama istrinya, pelaku kemudian menggantung korban ke salah satu pohon agar terkesan bunuh diri. Saya bawa ke belakang rumah, diikuti dengan istri. Kamu ngajak istri untuk membunuh ibu kamu? Iya. Dari pemeriksaan, SP berdalih aksinya dilakukan karena mendapat bisikan gaib. Namun keterangan berbeda disampaikan sang istri yang menyebut aksinya dilakukan karena masalah ekonomi yang berencana menguasai harta korban. Untuk motifnya, Dan? Motif sementara kalau dari keterangan saudara SP ini bahwa dia mendapatkan bisikan untuk membunuh ibunya. Namun tersangka HM mengatakan bahwa itu ada motif. Polisi masih mendalami pasti motif kedua pelaku pasangan suami istri ini. Kedua pelaku bakal dijerat pasal KDRT dan pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. 12 tersangka melakukan rekonstruksi pembunuhan pengusaha kapal di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rekonstruksi dilakukan di Polda Metro Jaya dan lokasi penembakan. Otak pembunuhan karyawati korban yang sakit hati karena pelecehan seksual. Masih di Lampung sambil menangis mengatakan, kamu bisa kesini gak? Hari ini sudah di detik-detik akhir mau. Rekonstruksi pembunuhan pengusaha ekspedisi kapal Sugianto di Kelapa Gading, Jakarta Utara dimulai dari adegan rencana pembunuhan. Rekonstruksi rencana pembunuhan ini dilakukan di Polda Metro Jaya. Adegan diawali dari Nurlia yang menghubungi suami sirinya melalui telepon yang berada di Lampung dan mencurahkan rasa hatinya tentang kekhawatiran dan ketakutannya. Nurlia ketakutan karena pemilik perusahaan Sugianto mengancam akan melaporkan ke kantor polisi. Suami siri Nurlia kemudian mulai mengumpulkan para pembunuh pada awal Agustus yang berada di Lampung. Namun pada pukul 16.00 tidak lagi. Di Polda Metro Jaya, 12 tersangka memperagakan adegan perencanaan hingga kedatangan para tersangka di Jakarta. Para tersangka berkumpul di 2 hotel di Tangerang dan Cibubur, Jakarta Timur. Salah satu pelaku juga memperagakan belajar menembak malam hari sebelum terjadi pembunuhan. 2 rencana pembunuhan gagal di awal karena korban Sugianto menolak diajak keluar dari kantor. Mulai dari si otak ya pelakunya di sini NL ini bagaimana dia mengeluh kepada suami sirinya ya mulai sejak dari tanggal 20 Maret yang lalu ya dengan alasan-alasan motifnya dia kenapa sakit hati dengan si korban juga merasa akan dilapor ke kantor polisi masalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh yang dituduhkan kepada NL ini terus sampai dia merencanakan mengumpulkan teman-teman semua itu ada 20 adegan. Rekonstruksi kemudian dilanjutkan di Ruko Kelapa Gading, Jakarta Utara, di mana Sugianto dibunuh dengan cara ditembak. Tersangka sempat berjalan dan berpapasan dengan korban untuk memastikan identitasnya sebelum berbalik arah dan mengikuti dari belakang, kemudian melakukan 5 kali penembakan. 2 tersangka berada di Kelapa Gading sebagai penembak dan pengendara motor.
Usai penembakan dan dipastikan korban tewas, kelompok pembunuh bayaran kabur ke Lampung berkumpul di rumah suami Nurlia dan membagikan uang 200 juta rupiah. Sebelumnya, 2 pembunuh bayaran ditangkap polisi di jalur lintas Sumatera Malang Raya, Lampung Utara. 2 pria yang ditangkap merupakan bagian dari 8 kelompok pembunuh bayaran. Otak pembunuh bayaran Nurlia ditangkap tim dari Polres Jakarta Utara di rumahnya Cibubur, Jakarta Timur. Dari hasil pemeriksaan polisi, Nurlia membunuh atasannya karena sakit hati. Nurlia selama 8 tahun bekerja sebagai tenaga administrasi. Tersangka merencanakan pembunuhan setelah bercerita pada suami sirinya. Sejak bekerja pada Sugianto, tersangka ditempatkan pada bagian administrasi dan mengurus pajak. Sering diajak untuk melakukan persetubuh dan ada pernyataan-pernyataan yang mengatakan istilahnya tidak laku gitu kan, sebagai perempuan tidak laku. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan ada rasa ketakutan karena yang bersangkutan dari tahun 2015 ya, tadi ulangi saya dari tahun 2012 sampai 2020 yang bersangkutan adalah di bagian admin ataupun bagian keuangan. Jadi selama ini banyak mengurusi pajak-pajak. Nah, pajak-pajak ini rupanya tidak semuanya disetorkan ke kantor pajak. Tetapi di situ ada indikasi menggelapkan uang tersebut. Para tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Bunga Ayu, Yulkifli, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Mantan anggota DPRD Gunung Kidul kedapatan mencuri pisang saat pasar akan tutup. Pelaku telah 6 kali melakukan aksinya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.